Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas kuis kedua pada bab kedua, yaitu relasi dan fungsi. Simak, perhatikan video berikut ini dengan baik dan jangan lupa like and subscribe. Nah, sekarang ini kuis kedua ya, atau lebih tepatnya bukan kuis kedua, contoh. Saya tulis ya. Contoh kuis kedua. Contoh kuis kedua bab kedua ya, bab kedua. Tentang fungsi dan relasi. Jadi ada himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 4 lebih kecil daripada X lebih kecil sama dengan 9. Itu syarat pertamanya ya. Dan syarat keduanya X bilangan ganjil. Suruh menentukan banyaknya semua fungsi dari A ke B. Gini caranya ya. Langkah pertama yang harus kamu lakukan, kamu daftar dulu himpunannya dan menentukan banyaknya anggota himpunan. Sekarang kita daftar dulu himpunannya ya. Untuk himpunan A. Himpunan A 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga banyaknya anggota himpunan A, NA disebut. Ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Nah, himpunan B-nya ini masih berbentuk notasi pembentuk himpunan ya. 4 lebih kecil X lebih kecil sama dengan 9. X-nya bilangan ganjil. Gitu ya, ya. Bilangan ganjil. X-nya bilangan ganjil. Nah, kalau yang himpunan A sudah ada anggotanya jelas, sehingga kamu bisa menentukan banyaknya anggota sebanyak 4. Kalau yang himpunan B belum ada anggotanya, kamu harus mendaftar dulu anggotanya apa aja. Ya, kita daftar anggotanya. Yang B ya. Ini batas awalnya 4. Batas akhirnya 9 ya. Berarti seperti ini kamu ginikan seperti dulu. Tapi ini belum selesai ya, belum selesai. Ini batas awalnya 4, batas akhirnya 9. Seperti dahulu beginikan. Baru masuk lagi ke syarat berikutnya. Syaratnya apa yang berikutnya? Bilangan ganjil. Berarti kamu pilih angka ganjil. Mana angka ganjil? Berarti yang kamu pilih angka ganjil 5 ya, 7 ya, 9. 5, 7, 9. Nah, sehingga ini himpunan B kalau kita daftar anggotanya adalah 5, 7, 9. Syarat ganjil. Belum, itu baru syarat yang ini ya. Masuk lagi. Kenapa ini 9-nya ikut? Karena ada sama dengan di sini. Seandainya kalau tidak ada sama dengan di sini saya hapus. Nah, 9-nya nggak boleh ikut. Ya, dihapus. Karena ada lebih kecil sama dengan, maka 9 ikut. Kalau lebih kecil dari 9, ya 9 enggak. Kalau misalkan begini, ya lebih kecil dari 9, ya berarti 9 enggak ikut dong. Kalau 9 dengan 9 kan sama. Ya, yang angka lebih kecil dari 9 ya angka 7. Maka seharusnya 9 tidak ikut. Tapi kalau soalnya dia pakai sama dengan, berarti 9-nya ikut. Seperti itu ya. Nah, sehingga anggota himpunan B-nya ya ada 3. Yang himpunan A ada 4, yang himpunan B ada 3. Baru kita ke rumus. Rumus fungsi itu adalah, lihat nih lah. Ini yang awalnya ya, ingat jangan sampai salah loh. Awal ditulis sebagai pangkat awal. Yang A ke B. Jadi yang daerah asalnya dari daerah asal ke daerah kawan ya. Yang daerah asal sebagai pangkat. Ingetin tuh lah ya. Daerah asal atau domain daerah asal atau domain atau X
ditulis sebagai pangkat, ditulis sebagai pangkat, gitu ya Nak ya, sebagai pangkat. Ya sudah, daerah asalnya ada berapa anggotanya? 4 ya. Ini aturan pertama. Nah, ini yang aturan kedua, maaf ya. Aturan kedua yang daerah kawan ya. Daerah kawan atau kodomain atau Y ditulis sebagai bilangan dasar ya, sebagai bilangan dasar. Udah, yang pertama daerah asal, domain atau X ada berapa? 4, ditulis sebagai apa? Sebagai pangkat ya, ditulis sebagai pangkat, gitu ya. Yang kedua, daerah kawan atau kodomain atau Y ditulis sebagai bilangan dasar. Yang ini ya, bilangan dasar nih, bilangan dasar di bawah ya. Jadi 3 pangkat 4, sehingga 3 kali 3 kali 3 gitu ya, kali 3 hasilnya berapa? 81. Gitu ya Nak ya. Nah, sekarang soal nomor 1 di bagian B, saya balik fungsi dari B ke A, saya balik ya, saya balik sama, harus mengikuti aturan ini dari B ke A. Berarti B yang sebagai domain ya, B yang sebagai domain, B yang sebagai X, B yang sebagai daerah asal ya, A-nya yang sebagai kodomain, sebagai kawan, sebagai daerah Y ya, dibalik ya, dibalik. Lihat, B sebagai daerah asal atau domain ya, atau X ditulis sebagai pangkat. Jadi ini B-nya sudah sebagai daerah asal, sebagai daerah X, sebagai daerah domain. Nah, sudah tadi himpunan A ada berapa anggota tadi? Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4 ya, sehingga NA-nya ada 4. Himpunan B langsung saja, tadi kan sudah kita cari ya, himpunan B ada 3 ya, yaitu 5, 7, 9 tadi ya. Himpunan B ada 5, 7, 9, sehingga banyaknya anggota himpunan B ada 3 ya, ada 3 sudah kita cari. Masukkan saja sudah yang B ini daerah asal, dianggap sebagai daerah asal atau domain, atau X ditulis sebagai pangkat. Ya sudah, B sini ya, B-nya adalah 3, berarti dia pangkatnya 3. Yang A ini, yang ini berarti aturannya daerah kawan atau kodomain atau Y ditulis sebagai bilangan dasar. Ini sebagai bilangan dasar. Ya udah, A-nya berapa? 4 ya, bilangan dasar. Jadi 4 pangkat 3 bentuknya seperti ini. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Itu ya Nak ya. Soal nomor 2 ya Nak. Ini korespondensi satu-satu. Kita daftar dulu ya. P bilangan genap yang kurang dari 13. Kita daftar ya. 2, 4, 6, 8, 10. Ya Nak ya. Q huruf vokal.
Q huruf vokal A, I, U, E, O, gitu ya. Tentukan banyak semua korespondensi satu-satu. Kalau kita bikin diagram panahnya, dia begini nah. 2, 4, 6, 8, 10 ya. Yang Q A, I, U, E, O. Nah, seperti ini nah. Nah, lihat diagram panahnya. Ada perbedaan ya nah ya antara relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Kalau relasi daerah asalnya boleh bercabang ya. Kalau fungsi daerah asalnya tidak boleh bercabang. Sedangkan korespondensi satu-satu, baik daerah asalnya maupun daerah kawannya, dia tidak boleh bercabang. Selalu tepat satu-satu. Selalu tepat satu-satu. Sehingga untuk mencari banyaknya korespondensi satu-satu, kamu menggunakan n faktorial atau perkalian mundur ya. Seperti ini. N faktorial. Ada berapa? Banyaknya datanya kita hitung dulu ya. Yang NP 1, 2, 3, 4, 5. Yang NQ 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga berarti 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, mundur tuh ya perkaliannya ya. Berarti hasilnya 120. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.